Yuk kita bersatu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan atas Indonesia akan digenapi ya Bapa. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan atas Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi negara rumah roti, menjadi lumbung pangan, menjadi lumbung Yusuf Tuhan Yesus di akhir zaman ini ya Bapa. Di saat bangsa-bangsa sedang berperang, tetapi bangsa kami akan menjadi bangsa pengungsian, menjadi semacam Tuhan Yesus, para investor-investor dari berbagai dunia akan datang membangun Indonesia. Mereka akan mencari negara non-blok, negara yang aman untuk menginvestasi kekayaan mereka. Bapa, hamba berdoa Engkau mengutus dan mengirim Tuhan investor-investor dunia yang takut akan Tuhan untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat, bermoral, tanpa memiliki Tuhan Yesus tujuan yang tersembunyi di hati mereka untuk menghancurkan Indonesia dan generasi Indonesia ke depan. Kami berdoa ya Bapa untuk pemilu yang akan datang tanggal 14 ini. Bapa, firman-Mu berkata bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengalirkannya kemana Tuhan mau. Bapa, kami bersepakat saat ini dengan seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari kota ke kota, provinsi-provinsi, dari diaspora kepada seluruh tanah air Indonesia. Kami berdoa bersepakat, Tuhan berikan kami presiden seperti Musa, yang memiliki hati seperti Musa, yang memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, yang peduli kepada penderitaan rakyat, menjadi seorang deliverer, pembebas yang akan membawa bangsa kami ke tanah perjanjian kami. Kami berdoa Engkau bangkitkan Musa, Engkau bangkitkan Yusuf, Engkau bangkitkan Daniel, Engkau bangkitkan Nehemia, Esra, Engkau bangkitkan Tuhan Daud Tuhan Yesus di akhir zaman ini bagi bangsa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami akan memasuki awal permulaan suatu yang baru. Tuhan, seperti Engkau mengatakan di tahun 2022 yang lalu ya Bapa, bahwa Indonesia sedang memasuki satu awal daripada sebuah pemulihan. Pemulihan ekonomi, pemulihan politik, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan dari pertikaian Tuhan, dan Bapa, pemulihan dari segala sesuatu yang ada di negeri kami Bapa. Pemulihan kepercayaan, pemulihan Tuhan Yesus daripada toleransi agama yang sudah diporak-porandakan oleh orang-orang yang memiliki tujuan maksud menghancurkan Indonesia dari bangsa-bangsa luar. Kami berdoa, pulihkan bangsa kami, pulihkan rakyat kami, pulihkan ekonomi kami, sembuhkan bangsa kami. Tuhan, tahun 2024 ini adalah merupakan awal tahun dari sebuah pemulihan di dalam segala sesuatu di negeri kami. Pemulihan hukum, pemulihan keadilan, pemulihan kesejahteraan, pemulihan kesehatan, pemulihan akan kebenaran dan keadilan kesejahteraannya, rakyatnya, pemulihan ekonomi, pemulihan politik, pemulihan di segala bidang ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Engkau satukan para pemimpin-pemimpin kami Bapa, yang mewakili suara rakyat, baik itu di kursi MPR, DPR, DPRD Tuhan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan lokal sampai tingkat dari pemerintah tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami berdoa Tuhan, Engkau satukan hati para pemimpin-pemimpin kami. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang cinta akan Tuhan, pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, pemimpin yang memiliki takut akan Tuhan, pemimpin yang memiliki cinta akan rakyat Tuhan, cinta sebagai Indonesia, sebagai satu bangsa yang unik, suatu bangsa yang berbeda, beragam Tuhan, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, satukan Tuhan para kelompok-kelompok
kelompok agama yang berbeda-beda ya Tuhan. Kami adalah satu saudara, satu tanah air, satu ibu pertiwi, satu perut Tuhan. Ibu pertiwi dilahirkan oleh ibu pertiwi Indonesia ya Bapa. Biarlah budaya kami yang telah diturunkan oleh nenek moyang kami Tuhan, budaya toleransi, budaya kasih, budaya persatuan, budaya kesehatian Tuhan, tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah sirna, tetapi Tuhan semakin kuat ya Bapa, diikatkan Tuhan, semakin kuat kami pelihara di masa-masa kegoncangan terjadi di bangsa-bangsa saat ini. Biarlah bangsa kami tetap bersehati, bersatu pemimpinnya, bersatu hati Bapa, untuk menjaga negeri kami, menjaga batas-batas negeri kami di udara, di laut, di tanah Tuhan, maupun di cyber security Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di atmosfer rohani kami Bapa. Anak-anak Tuhan pun turut menjaga Tuhan teritori di alam roh kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan para penjaga-penjaga di alam rohani Tuhan untuk Indonesia. Bangkitkan Tuhan para penjaga-penjaga Tuhan, batas-batas negeri kami Tuhan, angkatan bersenjata, angkatan di udara, angkatan laut, angkatan darat, pihak kepolisian, cyber, BNI Tuhan Yesus, badan intelijen Tuhan Yesus, bahkan badan security agent di cyber security kami, Engkau jaga, Engkau pelihara ya Bapa, sehingga tidak terjadi penetrasi intrusion Father dari bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Jaga bangsa kami Bapa dari setiap intrusion Bapa, atau penyelundupan ataupun infiltrasi daripada bangsa-bangsa yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang independen Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, secara politik, ekonomi maupun kesehatan, di segala bidang Tuhan. Kami memiliki kemampuan untuk melahirkan Tuhan masyarakat, rakyat, generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang bermoral, bermartabat, takut akan Tuhan, akan melahirkan keluarga-keluarga yang sehat, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang bermoral tinggi Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemilu tanggal 14 ya Tuhan. Kami berdoa Engkau kirimkan para penjaga-penjaga di alam roh, penjaga-penjaga di malaikat-malaikat Tuhan, di tiap-tiap TPS Tuhan, untuk menjagai ya Bapa semua perjalanan pemilu Tuhan berlangsung dengan aman, berlangsung dengan damai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak setiap perpecahan, kami menolak setiap pertumpahan darah, kami menolak setiap rekayasa angka, ataupun Tuhan keterlibatan daripada bangsa-bangsa asing yang memanipulasi angka demi kepentingan mereka, demi kepentingan para elit-elit global atau bangsa-bangsa asing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang Kau sudah tempatkan di tempat-tempat yang strategis untuk menjaga bangsa kami, agar mereka tidak bisa dibeli oleh bangsa-bangsa yang lain, agar mereka tidak menjual rakyatnya, rakyat Indonesia, tidak menjual masa depan daripada anak cucu rakyat Indonesia, anak cucu mereka sendiri Tuhan. Tetapi Engkau bangkitkan pahlawan-pahlawan bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin negara kami Bapa, yang menjadi perwakilan-Mu, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau dudukkan di kursi pemerintahan, menjadi perwakilan-Mu Tuhan untuk melayani warga negara Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu memberkati Presiden kami saat ini, para menteri yang sedang bertugas, para anggota MPR, DPR Tuhan, badan eksekutif, yudikatif Tuhan, semua aparat pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi yang terendah. Engkau Tuhan Yesus berikan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi rakyat, hati yang peduli akan kebenaran dan keadilan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena semua kami Tuhan akan kembali menghadap Engkau dan akan mempertanggungjawabkan kembali waktu, posisi, jabatan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami saat ini di masa-masa kami hidup di dunia ini Bapa. Biarlah ya Tuhan, Indonesia
bangkit melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, komitmen yang tinggi ya Bapa, yang memegang janjinya, yang memegang sumpahnya Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh tidak ya Tuhan mempermainkan Tuhan, tidak melanggar perjanjian yang sumpah yang mereka ucapkan ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, supaya Tuhan mereka tidak dikutuk, keturunan mereka tidak menjadi keturunan yang terkutuk oleh karena pelanggaran sumpah janji yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, lepaskan Tuhan bangsa kami, ampuni bangsa kami, ampuni pemerintah-pemerintah kami, negeri, pemimpin-pemimpin kami terdahulu, mereka yang sudah melanggar sumpah mereka, mereka yang sudah melanggar janji mereka di hadapan Tuhan untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi Tuhan mereka melanggar sumpah itu. Ampunilah mereka, berikanlah mereka hati yang bertobat, bawa mereka untuk berlutut di hadapan-Mu ya Bapa, dan menyembah Engkau dan mengakui dosa-dosa mereka dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, supaya pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah keadaan negeri kami, keadaan rohani negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa, di segala bidang, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, Engkau berikan dia hikmat-Mu, keperkasaan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk mentransferkan Tuhan legasinya atau panggilan Tuhan atas bangsa Indonesia ini, mentransferkannya ke generasi berikutnya Tuhan, pemegang baton stick berikutnya Bapa, di pemerintahan kami Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berikan keteguhan hati, kedamaian, kekuatan, ketenangan, perlindungan Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan kepada Bapak Jokowi dan para menterinya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan terjadi pentransferan kepemimpinan kepada pemimpin berikutnya dengan tenang dan aman dan damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk calon-calon Bapak Presiden, siapapun yang Tuhan pilih ya Bapak, untuk menjadi pemimpin atas Indonesia di tahun 2024 ini Tuhan Yesus. Apakah itu Bapak Gibran dan juga Bapak Prabowo, apakah itu Bapak Ginanjar, apakah itu Bapak Anies Tuhan, dan Bapak dan paslon-paslon mereka Tuhan, kami berdoa Engkau yang tahu hati mereka, Engkau yang pilih mereka dan mengangkat mereka ya Bapak, untuk membawa Indonesia kepada tujuannya. Kami berdoa ya Bapak, Engkau pilihkan yang terbaik, berkati setiap mereka, berkat calon-calon paslon yang ada, berkati Tuhan Bapak-bapak calon ini ya, calon presiden ini ya Bapak, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak, Tuhan mereka tidak terpilih, kalau paslon-paslon yang lain tidak terpilih Tuhan, biarlah mereka tetap menerima keadaan dengan tenang, dengan baik, dan mendukung paslon yang terpilih untuk membangun bangsa ini ya Bapak. Oleh karena itu curahkan roh persatuan, roh perdamaian di dalam hati semua para paslon-paslon yang ada Tuhan, yang akan dipilih oleh rakyat ya Bapak. Kami berdoa kepada seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia bisa melihat ya Bapak tuntunan Tuhan dan melihat arahan tujuan Tuhan kepada seluruh calon-calon yang ada, agar mereka bisa melihat pilihan Tuhan dan memilih yang mana yang Tuhan pilih. Seperti Tuhan memilih Daud, biarlah juga Tuhan memilih paslon yang ada, karena Engkau tahu hati mereka. Bapak, kalau hatimu Tuhan memilih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, biarlah Engkau persiapkan hati mereka. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka Tuhan ketenangan, Engkau berikan mereka roh pengetahuan, roh pengertian, bagaimana memimpin bangsa Indonesia ini ke depan, dan meneruskan visi misi Tuhan untuk Indonesia yang sudah dimulai oleh Bapak Jokowi Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatian untuk memimpin bangsa Indonesia ini bersama-sama.
Tuhan, Engkau pakai Bapak Gibran untuk ya Bapak memberikan visi-visi yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia, membangkitkan anak-anak muda yang murni, anak-anak muda yang belum terkontaminasi oleh rekayasa-rekayasa daripada globalisasi, elit-elit global Tuhan untuk menjajah Indonesia. Tetapi Tuhan, Engkau berikan Tuhan kepada Bapak Gibran ya Bapak, suatu visi kepada anak-anak muda. Dia boleh menjadi contoh yang baik ya Bapak. Dan dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang peduli kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh ya Ratakashende, walaupun dia Tuhan masih belum banyak pengalaman di dalam perpolitikan seperti yang lain, tetapi Bapak, kalau penyertaan Tuhan ada di dalam hidupnya, di dalam dirinya, maka tidak ada yang mustahil. Engkau bisa pakai dia seperti Yosua, Engkau bisa pakai dia seperti Daniel, Engkau bisa pakai dia seperti Yusuf, Engkau bisa pakai dia seperti Daud ya Tuhan, untuk memimpin bangsa Indonesia kepada negeri yang berjaya di akhir zaman ini, bangsa yang bersatu di akhir zaman ini, bangsa yang takut akan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, dan kami juga memberkati Bapak Prabowo. Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia, kakinya, kesehatannya, organ-organnya. Bungkus tutup Bapak Prabowo dengan darah anak domba Allah, mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, aku perkatakan pemulihan, kesembuhan, kekuatan, kasih, anugerah, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan atas Bapak Prabowo. Kami perkatakan kehidupan atas hidupnya. Kami perkatakan panggilan Tuhan atas hidupnya tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak pernah gagal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan membelanya. Engkau sudah memurnikan dia di tempat pengasingan seperti Engkau memurnikan Musa Tuhan. Dan Engkau memanggil kembali Tuhan Bapak Prabowo kembali ke Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Bapak, hamba perkatakan kehidupan, hamba perkatakan kebangkitan, hamba perkatakan kekuatan yang daripada Tuhan, anugerah, hikmat yang daripada Tuhan, pengetahuan yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas Bapak Prabowo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia akan pimpin bangsa Indonesia kepada tujuan kami sebagai bangsa ya Bapak, menuju bangsa yang berjaya, bangsa yang bermartabat, bangsa yang unik, yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangkitkan roh kepahlawanan padanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya tidak pernah gagal. Perlindungan Tuhan ada padanya Tuhan. Engkau sendiri yang akan berperang bagi Bapak Prabowo. Kalau Tuhan ada di pihak dia, siapakah yang menjadi lawan-lawannya? Tidak ada. Engkau perdamaikan hatinya dengan musuh-musuhnya ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Kami sekali lagi perkatakan Tuhan atas Indonesia. Berjayalah Indonesia. Bangkitkanlah Indonesia. Bangkitlah hai rakyat Indonesia. Bersatulah. Oh Rekinyashe, dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati bangsaku Indonesia Tuhan Yesus menjadi bangsa yang berjaya, bersatu, yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan turun atas seluruh rakyatnya. Kesejahteraan Tuhan turun atas rakyatnya. Damai sejahtera turun atas rakyatnya. Mulai daripada pemerintah sampai rakyatnya. Mulai dari seluruh penduduk Indonesia. Dari diaspora sampai penduduk dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sudah bersabar mengikuti video ini. Memang ini saya sudah tahan lama-lama ya saudara, sudah saya pendam lama. Baru hari ini saya punya waktu untuk melepaskan nubuatan dan pesan-pesan ini untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti pemilu. Indonesia berjaya. Indonesia adalah bangsa diberkati Tuhan. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Bye.